Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jori di sini. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas tentang impermanent loss. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang di blockchain Cardano sendiri udah punya DEX yang berbasis AMM. Bagi teman-teman yang belum tahu AMM itu apa, bisa nonton video sebelumnya ada tentang membahas tentang AMM. Langsung aja gue bahas tentang impermanent loss. Jadi apa sih itu impermanent loss? Nah, impermanent loss itu adalah loss yang belum terrealisasikan. Jadi misalkan kita memprovide LP sebelum LP itu ditarik, kalau misalkan LP itu belum ditarik, kita sebutnya impermanent loss. Tapi saat LP itu sudah ditarik atau liquidity providing yang kita provide itu ditarik, itu baru menjadi permanen. Nah, itu barulah jadi permanent loss. Jadi itu tentang apa sih itu impermanent loss. Nah, langsung aja kita simulasi dengan contoh kasus. Misalkan ya, X itu adalah Cardano, Y itu adalah USDT, dengan pairing ada slash USDT. Asumsinya adalah satu ADA itu $5. Jadi misalkan harga ADA itu satu ADA $5. Rules-nya itu seperti di penjelasan video AMM itu, rules 1:1. Lalu misalkan ada orang namanya Bob, ingin mensupply LP, ADA slash USDT. Misalkan harganya itu adalah satu ADA sama dengan $5. Satu ADA sama dengan $5. Jadi si Bob ini punya nih, dia punya 100 koin ADA sama 500 USDT. Ini udah 1:1 karena asumsi satu ADA $5. Jadi dia pengen supply ke LP Sunday untuk pool ADA slash USDT. Nah, secara fiat, secara dolar itu sebenarnya seharga $1.000. Nah, kita misalkan satu hari kemudian setelah si Bob mensupply ini, harga ADA menambah atau naik menjadi $15. Nah, apa sih yang terjadi? Ini pemisalan yang tadi di slide sebelumnya. Jadi si Bob ini mensupply harus ada perbanding $500 seharga $1.000. Misalkan satu hari kemudian itu harga naik jadi $15. Misalkan di situ terjadi influx pembelian ADA. Jadi banyak orang berbondong-bondong beli ADA melalui DEX. Nah, setelah itu koin LP providingnya si Bob ini menjadi 5 perbandingan jadi 50 ADA banding 1000 USDT. Nah, misalkan si Bob nih mau narik, aduh, lagi butuh cash atau apa, dia pengen tarik dulu LP ini mau dicairin. Itu malah kan jadi sekarang 50 ada perbanding 1000 USDT. Sebenarnya ini posisinya untung atau rugi. Nah, kita bisa hitung nih, misalkan contoh dari 1000 USDT ini kan sebelumnya itu 500 USDT. Ya udah 1000 dikurang 500. Nah, misalkan si Bob mau, gua mau 500 yang gua dapat dari LP, gua beliin ada lagi lah misalnya contoh. Nah, kita langsung aja kita bagi 500 dibagi $15 itu dapat 33 ada. Nah, terus kan kalian akan tanya, jadi berapa sih yang dapat di akhir? Yang didapat di akhir adalah 83,33 ada dan juga $500. Nah, kalau kita lihat awal-awal tuh si Bob supply 100 ada. Sekarang jadi 83 ada. Lalu USDT-nya tetap 500 500. Sebenarnya secara fiat, secara dolar itu $1.000 karena sebenarnya adanya itu yang naik. Harga adanya naik menyebabkan seperti ini. Jadi kalau dia beli kembali setelah melakukan maksudnya LP providing itu sebenarnya adanya berkurang, tapi secara valuasi ada sendiri itu sebenarnya naik. Kurang lebih seperti itu. Itu yang disebut apa namanya dengan impermanent loss. Jadi lossnya itu sebenarnya yang belum terrealisasikan. Kita ambil contoh lagi. Misalkan kita melakukan assessment yang lain. Misalkan Bob itu tidak melakukan LP providing. Jadi misalkan teman-teman tanya, kalau misalkan gua nggak lakukan LP providing itu seperti apa? Dengan contoh yang tadi, misalkan Bob itu punya 100 ADA sama $500, dia itu cuman keep aja, dia hodl aja. Pasti kan ada teman-teman dari sini yang memang, aduh nggak mau ribet lah, gua lebih baik simpen aja, lebih santuy, misalnya seperti itu. Lalu dengan asumsi harga ADA itu jadi $15, yaudah kita hitung aja. 100 ADA dikali $15 itu jadi $1.500. Lalu $500 USDT misalnya di keep aja. Misalkan suatu hari pengen beli ADA atau sebagainya di keep. Nah, itu secara fiat, secara apa namanya dolar US itu keuntungannya jadi $2.000. Itu cuma simpen doang karena mendapat keuntungan itu dari kenaikan harga ADA itu sendiri. Yang sebelumnya $1.000 menjadi $2.000. Kenaikannya itu 100%. Nah, kalau misalkan nih si Bob ini tadi kan melakukan LP providing. Jadi itu tadi jadi 50 ada perbanding $1.000 US. Nah, kalau misalkan dia tarik itu jadi 50 ada kita kalikan sama harga itu jadi $15. Itu seharga $750. Lalu $1.000 ya itu stable coin USDT. Ya udah 1000 ditambah 750 dapat $1.750. Nah, kalau gini kalian bisa lihat nih perbandingannya.
Kalau misalkan si Bob melakukan LP sama tidak melakukan, impermanent loss-nya itu adalah $250. Nah, di sini gue tidak membahas tentang apa namanya, tidak mempertimbangkan APY. Karena kalau kita melakukan yield farming atau liquidity providing, pasti kan kita berasumsi ingin dapat apa namanya, fee dari protokolnya. Pertama itu. Kedua juga misalkan dari protokolnya itu sendiri melakukan insentif supaya kita melakukan LP providing. Untuk ini gue nggak mempertimbangkan. Karena di SundaeSwap juga saat ini nggak tahu nih APY-nya berapa atau bunganya itu berapa. Nah, pasti kalian juga bakal bertanya nih, sebenarnya lebih baik melakukan farming atau tidak? Jawaban itu semua itu kembali lagi ke kalian. Karena risk profile itu kan setiap orang beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian udah melakukan perhitungan kalian lebih jelas, nah kalian baru bisa decide nih, apakah ini menguntungkan untuk kalian atau tidak. Jadi kurang lebih untuk pembahasan yield farming sama impermanent loss sampai sini. Oh, sama satu lagi, gue pengen nambahin, ada misalkan teman-teman nggak mau ribet nih hitungnya, pengen lebih gampang aja. Bisa ke website ini, dailydefi.org/tools/impermanent strip loss slash kalkulator. Di sini kalian bisa langsung misalkan masukin contoh initial price, harga price awal itu token A berapa, misalkan di contoh tadi $5, token B misalkan USDT $500. Terus future price-nya jadi berapa? Token A jadi misalkan $15, lalu token B USDT-nya misalkan tetap konstan misalnya $500. Nah, kalian bisa main-main ini impermanent loss calculator. Jadi nggak perlu hitung manual pakai kalkulator biasa gitu. Nanti dari sini mereka bakal nunjukin results-nya impermanent loss-nya itu berapa persen sih. Kalau misalkan perbandingan di hold sama nggak. Dia ada jelasin juga misalkan ini tokennya misalkan di hold aja, value-nya tuh jadi 2000. Kalau misalkan profile liquidity itu jadi misalkan 1732. Nah, kurang lebih sih ini. Oh, ini ada poin lagi nih. Ini juga fees-nya itu nggak termasuk ya. Jadi benar-benar literally cuman perhitungan aja yang dimasukkan dalam perhitungan ini. Untuk kalkulasi biaya admin atau fees-nya itu tidak termasuk. Pembahasannya paling untuk impermanent loss sampai sini aja. Misalkan teman-teman punya pertanyaan nanti bisa tulis di komentar. Itu aja sih. Thank you.